Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 46. Keisengan Arya. Selama seminggu ini, Jenar benar-benar dimanjakan oleh Arya. Meskipun Jenar menolak, namun Arya selalu bersikeras untuk memanjakannya. Arya semakin menyayangi sosok Jenar, kala tahu kisah hidup Jenar yang dulu begitu sulit. Dari mana Arya tahu? Tentu saja dari Arlan. Dari mana Arlan tahu? Sudah pasti di antara ketiga sahabat Jenar. Kantor Pranata Group. Semenjak hubungannya dengan Jenar jelas, Arya menjadi lebih posesif dan uring-uringan bila tidak mendapatkan kabar dari Jenar. "Bos!" Peki Arlan membuat Arya terkejut. "Bos, bentar lagi meeting dengan perusahaan JF Group," kata Arlan yang baru saja masuk ke ruangan Arya. Namun Arya hanya diam sambil terus mengotak-atik HP-nya. "Sialan!" Peki Arya yang langsung melempar pulpen ke Arlan. "Gak bisa, Pak, ketuk pintu dulu." "Sudah, Bos," ucap Arlan geram. Pasalnya, ia sedari tadi sudah mengetuk pintu, namun tak juga ada jawaban dari sang bos. "Ada apa?" tanya Arya dingin. "Sebentar lagi kita ada meeting dengan perusahaan JF," ucap Arlan sekali lagi. "Bukannya besok?" tanya Arya. "Dimajuin, Bos. Kan saya sudah bilang tadi pagi," jawab Arlan sedikit kesal, lantaran bosnya akhir-akhir ini kurang fokus. Baiklah. Di mana meetingnya?" kata Arya. "Di restoran kemarin, Bos," jawab Arlan cepat. "Baiklah, kau bawa saja semua berkasnya. Kita berangkat sekarang," kata Arya lalu berjalan keluar. "Kau ajak juga dia," sambung Arya menunjuk sekretarisnya. "Kamu ikut," kata Arlan dingin, menunjuk sekretaris bosnya. Mau tak mau, ia pun mengikuti sang bos dan asistennya. JF Restoran. "Selamat siang Tuan Arya, selamat datang kembali di restoran kami," ucap Rama, asisten dari JF Group. Arya hanya mengangguk. Lalu Rama mengawal Arya sampai di sebuah ruangan VVIP yang telah disiapkan untuk acara meeting. Rupanya di sana sudah ada CEO dari JF Group. "Tuan Arya," ucap Sebastian Rama, dibalas anggukan dan senyum tipis oleh Arya. "Bisakah kita langsung mulai?" tanya Arya datar. "Baiklah," jawab Sebastian. Sekitar 2 jam, Arya dan Sebastian melakukan perbincangan seputar kerjasama yang akan mereka kerjakan. Arya begitu puas dengan cara kerja Sebastian. "Apakah restoran ini juga atas desain Anda?" tanya Arya sambil matanya menelisik desain restoran yang kini ia singgahi. "Bukan, Tuan. Sebenarnya ini adalah desain seorang gadis kecil di masa lalu saya. Dan saya hanya membenahi sedikit untuk memerindahnya," jawab Sebastian. "Wah, Anda sangat romantis, Tuan Sebastian. Apakah dia kekasih Anda?" tanya Arya penasaran. "Hahaha, Anda bisa saja, Tuan," jawab Sebastian. "Dia bukan kekasih saya, tapi dia teman masa kecil saya. Entah di mana dia sekarang. Saya sudah mencarinya kemana-mana dan saya berharap dengan adanya restoran ini, dia segera mengingat saya," jelas Sebastian dengan sendu. "Memangnya di mana dia sekarang?" tanya Arya. "Entahlah," Sebastian mengedikkan baunya. "Ia juga tidak tahu kemana gadis kecilnya. Sudah lebih dari 10 tahun kami tidak bertemu, dan saya sudah mencarinya kemana-mana.
tapi nihil. Anda jangan berkecil hati, Tuan Sebastian. Kalau memang jodoh, tak akan kemana. Sejauh apapun jarak di antara kalian, kalau memang jodoh, pasti akan bertemu kembali. Ucap Arya bijak. Entah kenapa, Arya tiba-tiba merindukan bocah kecilnya. Sedang apa dia di rumah? Batin Arya. Iya, Anda benar, Tuan. Saya selalu berdoa, semoga kami segera bertemu kembali. Ucap Sebastian tersenyum. Kalaupun memang kami tak berjodoh, setidaknya saya masih bisa bertemu dengannya. Arya dan Sebastian terus mengobrol sambil makan siang. Setelah selesai, Arya langsung pamit untuk pulang. Ia tidak akan kembali lagi ke kantor. Ia sangat merindukan bocah kecilnya. Arlan, aku akan langsung pulang. Kalian berdua kembalilah ke kantor. Ucap Arya dengan wajah datarnya. Tapi Tuan, masih ada beberapa berkas yang harus Anda tanda tangani. Ucap sang sekretaris. Kalian antarkan saja ke rumah. Ucap Arya yang langsung masuk ke dalam mobil dan menancapkan gasnya tanpa peduli asisten dan sekretarisnya pulang dengan apa. Lah, bos, kok gue ditinggal? Peki Arlan. Namun, mobil yang ditumpangi Arya sudah melaju kencang. Sial, umpat Arlan. Tuan Arlan, lalu kita bagaimana? Tanya sang sekretaris. Tuh, banyak taksi. Tunjuk Arlan, lalu segera mencari taksi untuknya kembali ke kantor. Cih, dasar sialan. Awas saja nanti kalau gue jadi istri Tuan Arya. Lo orang pertama yang gue pecat. Ucap sang sekretaris, lalu segera mencari taksi untuk kembali ke kantor. Rumah utama. Jenner, Bian, dan Aiden tengah menonton film horor di ruang tengah, sambil memakan cemilan bertiga dengan posisi Jenner berada di tengah-tengah diapit Bian dan Aiden. Peki Jenner dan Aiden terkejut saat hantu datang tiba-tiba. Katanya nggak takut. Cemen loh. Ledek Bian kepada Aiden. Aiden nggak takut om, cuma kaget aja, kata Aiden membela diri. Tuh, lihat, setannya aja jelek banget. Datangnya tiba-tiba lagi, gimana Aiden nggak kaget coba? Bambang, namanya setan ya begitu. Mana ada setan cakep? Kalau cakep, dia gak bakal jadi setan. Dia bakal jadi model. Haduh, ucap Bian tepok jidat. Dan lagi, kalau dia datangnya pakai salam, berarti bukan setan, tapi tamu. Om Bian hafal banget kayaknya. Udah pengalaman ya? Tanya Aiden dengan senyum miring. Pengalaman apaan? Tanya Bian. Jadi setan, jawab Aiden tertawa. Elo tuh anak setan, ucap Bian melempar ciki ke wajah Aiden. Mana ada setan ganteng kayak Aiden, kata Aiden percaya diri. Kalian ini kenapa sih berantem terus? Kata Jenner melerai. Namun matanya terus fokus pada layar TV di depannya. Shh, diem, bentar lagi nih kayaknya bakal nongol lagi setannya. Siap-siap, ucap Jenner yang sudah mengambil ancang-ancang bantal untuk menutupi wajahnya. Begitupun Aiden juga langsung mengambil bantal. Kalian payah banget sih, sok berani ngajakin nonton beginian tapinya takut. Ucap Bian menggeleng-gelengkan kepalanya. Shh, ucap Jenner, lalu mereka diam semuanya. Hingga beberapa menit kemudian, mereka dikejutkan oleh lampu yang tiba-tiba mati beserta TV-nya. Meskipun masih sore, namun ruang keluarga berada di tengah dan jauh dari cahaya luar. Jadinya kini ruangan itu jadi gelap.
teriak Aiden dan Jenner berpelukan. Sedangkan Bian menelan salivanya. "Mbok nih, Mbak Alia, gak lucu!" teriak Bian, namun tidak ada sautan suara sama sekali. "Kalian tunggu di sini, biar aku nyalain listriknya. Kayaknya turun deh," ucap Bian mulai beranjak, namun tangannya dicekal oleh Jenner. "Jangan pergi, takut," kata Jenner dengan suara bergetar, membuat Bian jadi ikut merasa sedikit takut. "Bentar doang, Nar. Lo juga, Aiden kenapa malah nemplok begitu?" kata Bian melihat Aiden yang nemplok memeluk Jenner dengan erat. "Aiden meluk Tante Jenner biar Tante gak ketakutan," kata Aiden berkilah. "Ais, modus lo basi, Bambang," kata Bian. "Terus mau Jenner, sampai kapan kita berdiam di sini?" kata Bian. Belum sempat Jenner berucap, mereka kembali dikejutkan oleh beberapa benda jatuh. "Ah, Papi!" teriak Aiden memeluk Jenner semakin erat. Jenner pun semakin mencengkram tangan Bian. "Au, sakit Nar, sakit!" pekik Bian karena tangannya dicekal kuat oleh Jenner. "Kamu di sini dulu ya sebentar," kata Bian, namun Jenner menggelengkan kepalanya. "Jenner nggak bisa jalan, Mas. Kalau Mas Bian pergi, nanti ada setan gimana?" "Wah, nggak mau!" Tangis Jenner pecah kala ia tidak bisa berbuat apa-apa karena ketakutan. "Jenner," bisik seseorang di telinga Jenner, membuat Jenner dan Aiden yang berada di pangkuan Jenner semakin berteriak histeris. "Wah, Mbok nih, Mbak Alia, kalian di mana?" teriak Jenner yang sudah ketakutan. "Jenner," bisik seseorang lagi, membuat bulu kuduk Jenner kembali merinding. Jangan ganggu, jangan ganggu. Jenner anak baik, gak nakal, jangan ganggu," kata Jenner menangis sambil memeluk Aiden yang juga sudah menangis dari tadi. "Kalian kenapa malah jadi nangis sih?" ucap Bian yang memang tidak mendengar suara bisikan itu. "Hiks, Papi, Aiden mau sama Papi," ucap Aiden di sela tangisnya. "I miss you," bisik seseorang lagi di telinga Jenner, membuat tangis Jenner berhenti seketika. Jantungnya berdegup sangat kencang dan matanya membulat sempurna saat mendengar kata itu. "Mas Arya!" teriak Jenner. Lalu tiba-tiba lampu menyala dan terlihatlah Arya yang berdiri di belakang sofa yang diduduki Jenner, sambil menopang dagunya di sebelah pundak Jenner. "Abang sialan!" teriak Bian tak kalah kencang. Bian benar-benar kesal dengan Arya yang telah tega mengerjainya habis-habisan. Untung saja Bian tidak ikut menangis karena ketakutan. Arya yang melihat wajah kesal Bian langsung tertawa terbahak-bahak. Begitupun kala melihat Aiden yang menangis. Sungguh telah lama ia tidak mengerjai adiknya seperti ini. Arya yang selalu bersikap datar dan dingin semenjak mengelola perusahaan, kini semenjak ada Jenner, dia mulai kembali mewarnai hidupnya yang sebelumnya hanya abu-abu. Arya kini lebih sering suka bercanda dan tertawa. Tawa Arya pudar seketika tatkala melihat Jenner yang menatapnya dengan mata sayu dan memelas sambil memanyunkan bibirnya kesal. Bersambung.